والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نسأل الله التوفيق والعناية والصيانة والإنابة والدوام على المكرمات ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, jemaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, yang saya muliakan. Sebelumnya kita doakan bersama orang tua daripada guru kita Al-Ustaz Mahfuz. Semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketebahan kepada keluarganya. Kita baca surah Al-Fatihah bersama untuk almarhumah ibunda daripada guru kita Ustaz Mahfuz. Baik. Lin Nabil Qurani lil walil muslimina walaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Tema kita adalah mentadabburi surah An-Nisa ayat 69. Baik, kenapa penting kita pahami dan kenapa juga saya mengajukan tema ini? Karena ini adalah berawal daripada kekhawatiran sahabat. Ya, ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab turunnya ayat itu. Jadi ada seorang sahabat, dia khawatir terhadap dirinya. Ada seorang sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nahnu nagdu ilaika wa naruh." Itu kata sahabat tersebut, "Hai Rasulullah, kami datang kepadamu dan kami pergi. Wa nanzur ilaika, dan juga kami melihat wajahmu, kemudian kami pergi." Lalu kemudian ana khawatir, kata sahabat ini, wa anta iza tufita, dan engkau apabila engkau wafat ya Rasulullah, engkau apabila wafat rufi'ta ma'an nabiyyin. Kata sahabat itu, engkau kalau sudah wafat maka engkau akan diangkat bersama para nabi. Engkau akan berada para anbiya bersama para anbiya. Nah, fa khasyitu, maka kata sahabat ini, ma fa khasyitu, maka aku khawatir nanti ketika sudah wafat atau ketika saya sudah meninggal dan Anda ya Rasulullah berada di surga dan engkau bersama orang-orang, bersama para nabi, maka saya khawatir tidak lagi bersamamu. Maka saya khawatir tidak lagi bisa ikut denganmu. Maka saya khawatir tidak lagi bisa melihat wajahmu. Nah, inilah kekhawatiran daripada sahabat tersebut. Lalu sebelum dijawab oleh Rasulullah SAW, belum dijawab oleh Rasulullah kekhawatiran daripada sahabat ini, maka kemudian Jibril datang membacakan ayat yang akan kita jelaskan pada pertemuan saat ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, di situ coba kita perhatikan satu persatu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya.
Faulaika, maka mereka, ma'allazina an'ama alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nanti kita lihat siapa sih orang-orang yang diberikan nikmat itu. Ya. Ma'allazina an'ama alaihim minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, dan juga para siddiqin, wasyuhada, dan juga para syuhada, wassalihin, dan juga para salihin. Nah, kekhawatiran sahabat tadi, dia khawatir bahwa tidak bisa melihat Rasulullah nanti di surga. Dia khawatir tidak lagi bisa bersama Rasulullah nanti di surga, karena Nabi akan diangkat bersama para nabi. Maka dijawab oleh malaikat Jibril. Nah, dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa orang yang taat kepada Allah dan kemudian orang yang taat kepada Rasulnya, faulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, maka mereka akan dibersamakan bersama para nabi. Ma'a, kata ma'a di sini adalah bersama, ma'iyah, bersamaan. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan bersama nabi nantinya di jannah. Maka ia akan bersama syuhada nantinya di jannah. Maka ia akan bersama siddiqin nantinya di jannah. Maka ia juga akan bersama salihin nantinya di jannah. Tapi sekarang kita pahami dulu, siapakah yang mereka yang diberikan nikmat itu? Siapakah yang kemudian syuhada itu? Kita lihat satu persatu, bahwa ketika kita dihadapkan, dibersamakan dengan mereka, berarti satu nikmat yang luar biasa. Jadi tidak ujuk-ujuk Allah, Anda hai yang taat kepada Allah, hai yang taat kepada Rasulullah, Anda akan bersama para nabi nanti. Nah, Anda akan bersama siddiqin, Anda akan bersama syuhada. Oh, kok biasa aja? Bersama syuhada biasa, bersama siddiqin biasa. Menganggap biasa karena kita belum mengenal siapa itu siddiqin. Kita belum mengenal siapa itu syuhada. Kalau kita mengenal siapa itu siddiqin, kita mengenal siapa itu syuhada, pasti kita akan termotivasi. Oh, ternyata nikmat bersama syuhada itu, ternyata nikmat bersama siddiqin itu. Makanya Allah mengatakan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka nantinya akan dibersamakan bersama para nabi. Ya, di situ. Maka itu adalah sebuah nikmat. Tapi siapakah mereka? Faulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim. Mereka adalah yang Allah berikan nikmat. Ini ada yang senada dengan ayat yang sering kita bacakan pada surah Al-Fatihah. Yang senada dengan ini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu satu nada. Jadi ayat ini menjadi tafsiran daripada siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita ikuti adalah jalan yang engkau berikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Ghairil maghdubi, yang tidak dimurkai, waladdallin, dan juga tidak tersesat. Nah, siapakah itu? Nah, ini yang akan kita lihat satu persatu, ikhwani. Baik. Pertama kita kenali dulu siapa itu siddiqin. Siapa itu siddiqin? Siddiqin ya adalah derajat yang sangat tinggi sekali. Kalau kata asal katanya adalah shadaqah. Shadaqah artinya apa? Jujur. Itu namanya jujur. Kalau kita membenarkan sesuatu, maka kita dinamakan shadiq, yaitu orang yang jujur. Tapi kalau kita membenarkan sesuatu di saat orang ragu dan di saat orang ingkar, maka dinamakan apa? Siddiq. Di saat kita membenarkan sesuatu, di saat orang lain ragu dan ingkar, maka dinamakan siddiq. Perhatikan, siapakah yang mendapatkan julukan gelar ini? Gelar siddiqin, kalau para nabi tentu kita tahu. Sekarang gelar siddiqin siapa yang mendapatkan julukan yang sangat mulia ini sampai dicantumkan dalam Al-Quran? Coba lihat.
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Quhafah. Tahu Abu Quhafah? Siapa itu Abu Quhafah? Siapa? Abu Bakar. Abu Quhafah adalah Abu Bakar. Coba perhatikan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kaumnya, kaum Makkah, saya telah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Saya tempuh perjalanan itu hanya 1 malam, kata Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Makkah termasuk Abu Jahal? Yang dilakukan oleh Abu Jahal ini adalah kesempatan besar. Ini adalah jelas-jelas bohong. Ini adalah jelas-jelas pendusta. Mana mungkin ada orang, ya, karena penilaiannya pada saat itu, mana mungkin ada orang bisa menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam jangka 1 malam. Kita aja, kata Abu Jahal, kita aja yang sudah sering ke sana, kita butuh waktu panjang. Kita butuh waktu berbulan-bulan sampai kemudian bisa balik ke Makkah. Kita butuh waktu pulang pergi dalam jangka waktu berbulan-bulan baru bisa balik ke Makkah. Ini Muhammad mengakunya 1 malam bisa balik. Ini jelas kebohongannya. Ini jelas kedustaannya. Coba, ini yang dilakukan oleh Abu Jahal. Setelah dia melakukan ini, Abu Jahal mengumpulkan seluruh umat muslim yang kemudian sudah Islam, yang beriman kepada Rasulullah. Dia kumpulkan. Setelah dia kumpulkan, dia ajak itu Nabi Muhammad. Hei Muhammad, coba ceritakan apa yang anda alami. Coba ceritakan apa pengalaman anda. Seberapa lama pengalaman anda menempuh daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Nabi Muhammad menceritakan di hadapan umat muslim yang sudah iman kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Yang terjadi, umat muslim banyak yang ingkar. Ini jelas kebohongannya. Ini jelas dustanya. Karena pengalaman kami ke Masjidil Aqsa butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa menempuhnya. Nabi Muhammad atau Muhammad mengaku dia bisa menempuh dalam kurang daripada 1 malam. Ini ajib. Nah, dengan pengakuan Nabi Muhammad itu didustakan oleh para kaum muslim juga yang sudah iman. Yang lemah imannya lalu kemudian jadi murtad, tidak lagi percaya kepada Rasulullah. Lalu di saat itu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Yang dilakukan oleh Abu Jahal, misi pertama sudah berhasil, di mana umat Islam yang sudah iman kepada Rasulullah banyak yang ingkar, banyak yang murtad. Lalu kemudian kata Abu Jahal, ini misi selanjutnya adalah Abu Quhafah. Misi selanjutnya adalah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar ingkar kepada Nabi Muhammad, maka selesai urusan Nabi Muhammad itu. Selesai sudah urusan Muhammad itu. Kalau Abu Bakar ingkar kepada Nabi Muhammad, maka perkara Muhammad ini selesai. Karena Abu Bakar itu adalah seorang tokoh. Abu Bakar itu adalah seorang yang dihargai dalam kaum Quraisy, kaum Makkah, sangat dihormati. Maka sangat diharapkan oleh Abu Jahal, Abu Bakar mendustakan daripada cerita Nabi Muhammad ini. Lalu kemudian didatangkan Abu Quhafah, Abu Bakar. Kemudian didatangkan dan ditanya, bagaimana kalau misalnya terdengar ke telinga anda bahwa Rasulullah atau Muhammad itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu katanya hanya menempuh dalam 1 malam daripada perjalanan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Quhafah? Yang dilakukan oleh Abu Quhafah, beliau menjawab ini, awaqala hadza? Apakah benar-benar Muhammad mengatakan ini? Nah, iya, tentu Muhammad mengatakan itu. Coba dengarkan sendiri. Dikabarkan dan diberitakan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar.
Lalu kemudian setelah dikabarkan, lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, seandainya, kata Abu Bakar, seandainya ada di balik daripada bukit itu yang keluar untuk menyerbu, maka tetapi itu tidak terjadi dan dikabarkan oleh Muhammad, maka saya akan tetap mengimaninya dan saya akan tetap percaya kepadanya. Coba, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di saat orang-orang ingkar terhadap Rasulullah, di saat orang-orang ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka di saat itu Abu Bakar dia beriman dan percaya sepenuhnya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi setelah keimanan daripada Abu Bakar? Setelah Abu Bakar menyatakan tetap percaya, yang tadinya umat muslim yang tadinya sudah ingkar, itu banyak yang kemudian kembali lagi ke dalam pangkuan Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah siddiq. Inilah siddiq. Nah, mereka orang-orang seperti ini yang Allah gambarkan ma'as siddiqin. Orang-orang seperti ini yang Allah gambarkan bersama as-siddiqin nanti. Anda atau kita semua kalau taat kepada Allah, kalau taat kepada Rasulullah, maka kita akan dibersamakan bersama siddiqin. Coba kalau Pak bayangkan, kalau nanti ditanya, Pak, siapa tetangganya di sebelah kanan di surga nanti? Oh, itu sebelah kanan saya ada Nabi Ibrahim. Nikmat atau tidak? Kalau di sebelah kiri siapa? Oh, di sebelah kiri ada Nabi terganteng, Nabi Yusuf. Di belakang siapa? Oh, di belakang ada Abu Bakar. Di depan siapa? Di depan ada Rasulullah. Nah, karena dalam Al-Quran disebutkan ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, maka akan dibersamakan bersama orang-orang siddiqin, bersama para nabi, bersama syuhada, bersama solihin. Maka orang-orang ini nantinya, ya, yang pernah kita dengarkan selama di dunia namanya, ya tidak mustahil akan menjadi tetangga kita di surga. Tidak mustahil akan menjadi kita berada di kelompok mereka nantinya di surga. Tapi dengan catatan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Nah, itulah siddiqin. Makanya kita kalau misalnya bagi seorang guru, ya, maka tidak perlu jenuh dan tidak perlu merasa kesal ketika ada murid misalnya 25 orang, cuma 2 orang yang perhatian. Tak jadi masalah. Barangkali yang 2 orang itu jadi, tapi bisa semangatkan yang lain nanti. Nah, itu yang sedang dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah. Di saat murid-murid yang lain atau muslim yang lain ingkar, tapi tetap ada aja yang serius, yaitu Abu Quhafah. Tapi dengan imannya Abu Quhafah menjadikan mereka semangat, mereka bangkit kembali. Ya udah biasa. Kalau misalnya Nabi SAW dengan dakwahnya itu begitu diingkari, sangat diingkari oleh kaumnya, bahkan didustakan oleh yang sudah menyatakan iman kepadanya, itu biasa. Makanya para asatid atau ustad-ustad banyak juga yang mendapatkan tentangan, ya diomongin, ya itu biasa itu. Ya, biasa. Baik, apa yang terjadi sesudah itu? Sesudah Abu Bakar mengatakan imannya, lalu kemudian Abu Jahal mengatakan apa? Dia mengatakan, kalau Anda benar-benar pernah ke Masjidil Aqsa, benar-benar mengaku pernah mengunjungi Masjidil Aqsa, maka ceritakan kepada kami berapa tiang Masjidil Aqsa itu. Ceritakan kepada kami berapa itu pintu-pintu Masjidil Aqsa itu. Itu repot, ya. Apalagi kalau cuma kunjungan sekali, pasti repot. Gimana bisa menghitung tiangnya? Nah, kalau tapi itu menjadi tantangan bagi Nabi ketika ditanyakan, kalau Anda benar-benar, ya, seorang yang sudah pernah mengunjungi Masjidil Aqsa, maka ceritakan kepada kami berapa jumlah tiang-tiangnya. Ceritakan kepada kami berapa jumlah jendelanya. Ayo ceritakan. Nah, pada awalnya Nabi Muhammad itu masih belum punya jawaban. Awalnya Nabi Muhammad masih belum punya jawaban. Karena bagaimana bisa mengingat itu semuanya? Nah, setelah berselang waktu tidak begitu lama, datang malaikat Jibril.
Setelah datang malaikat Jibril, lalu kemudian malaikat Jibril dibukakan itu, ya, dibukakan itu basirah, ya, seakan-akan didatangkan itu Masjidil Aqsa di hadapan Nabi, seakan-akan ada kamera di hadapannya, dan di situ Nabi mensifati semuanya, jumlah pintunya segini, jumlah tiangnya segini, nah, dijejerkan, dirincikan oleh Nabi, satu persatu dirincikan oleh Nabi. Langsung kemudian bertambahlah kemudian keimanan daripada para sahabat pada saat itu, bertambah. Maka tidak ada keraguan kepada Nabi sedikit pun, ya. Banyak hal-hal yang disampaikan oleh Nabi yang kemudian belakangan terjadinya, bahkan ada yang ratusan tahun. Coba ketika Nabi SAW dalam perang Khandaq, ya, dalam perang Khandaq itu Nabi SAW kemudian ada memecah bebatuan. Lalu kemudian Nabi mengatakan, di pecahan pertama mengatakan, kita akan menaklukkan apa? Kisra. Kita akan menaklukkan Qaisar. Ya, itu kata Nabi. Padahal itu belum terjadi. Bahkan Kisra dan Qaisar adalah kerajaan yang sangat luar biasa, yang kalau dilihat dari kacamata saat itu tidak mungkin untuk bisa mengalahkannya. Tapi Nabi sudah memberikan kabar bahwa kelak akan bisa dikuasai, bahwa kelak akan bisa dikuasai. Maka dicemooh oleh orang-orang Yahudi, dicemooh oleh orang-orang munafikun. Bagaimana bisa, itu adalah hanya sebuah mimpi belaka. Bagaimana bisa menaklukkan Kisra dan Qaisar? Tetapi nyatanya juga terbukti Kisra dan Qaisar ditaklukkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berada di dalam pangkuan umat muslimin. Ketika Rasulullah SAW mengatakan satu hadis, apa hadisnya? La tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan. Konstantinopel itu Hagia Sophia yang ada sekarang di Turki. Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan. Fala ni'mal amiruha, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Itu di masa hidup Nabi. Nabi sudah mengatakan ini. Tapi kapan bisa terbuktinya? Kapan terbuktinya dan kapan Konstantinopel benar-benar ditaklukkan? 800 tahun kemudian. 800 tahun kemudian baru kemudian Konstantinopel itu ditaklukkan. Al-Fatih. Masya Allah, mumtaz. Itu begitu luar biasa, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Nabi adalah benar akan adanya. Tidak ada kebohongan di situ. Maka itu bagian daripada mukjizat, daripada kebenaran Rasulullah SAW. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada yang tadi, maka faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, bersama akan para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin. Maka bukan derajat yang sederhana, bukan derajat yang sederhana. Kita lanjutkan. Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya baca kitab Tajul Arus. Jadi sini bagaimana cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalam wa la tahsul laka ar-rif'atu 'inda Allah ta'ala illa bi mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala kecuali bimutaba'atin Nabi, kecuali dengan mengikuti Nabi SAW. Maka dengan mengikuti Nabi, ya, maka dengan mengikuti Nabi bisa menjadi mengangkat derajat kita. Salman Al-Farisi, ya, dia orang Paris, orang Persia, ya. Dia
Salman Al-Farisi bukan bagian daripada keluarga Rasulullah. Dia jelas bukan bagian daripada keluarga Rasulullah. Dan jelas tidak ada kaitan darah dengan Rasulullah. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi bisyiddat mutaba'atihi, saking antusiasnya dalam mengikuti Nabi SAW, mengikuti jejak Nabi SAW, sampai-sampai Nabi mengatakan Salmanu minna ahlal bait. Sampai Nabi mengatakan Salman itu adalah menjadi ahlul bait di kalangan kami, menjadi keluarga kami. Nah, jadi bagaimana bisa demikian? Salman bisa menjadi ahlul bait Rasulullah SAW dengan syiddat mutaba'atihi, saking antusiasnya dalam mengikuti Nabi, maka seakan-akan Salman sudah menjadi bagian daripada keluarga Nabi. Maka kita pun bisa demikian. Ya, maka dalam menafsirkan Alu Muhammad, ya, dalam menafsirkan al itu ditafsirkan oleh para ulama. Ditafsirkan oleh para ulama, yang pertama Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Kalau dalam konteks zakat ditafsirkan oleh para ulama, dalam konteks zakat adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya, anak cucu daripada Hashim dan anak cucu daripada Muttalib. Itu kalau dalam konteks zakat. Jadi kalau dikatakan Alu Muhammad, keluarga Muhammad, maka yang dimaksud di situ dalam konteks zakat adalah Banu Hashim, yaitu keluarga anak cucu daripada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Tapi kalau dalam konteks doa, ya, dalam konteks doa ketik kata Alu Muhammad, keluarga Muhammad ini adalah kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang mukmin yang bertakwa. Setiap orang mukmin yang bertakwa maka dinamakan dengan Alu Muhammad, dinamakan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tafsiran Alu Muhammad itu ada 3. Pertama, kalau dalam konteks zakat adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kalau dalam konteks doa, Alu Muhammad maksudnya adalah kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang yang mukmin yang bertakwa. Anda, kita semuanya kalau kita bertakwa, maka kita dinamakan dengan Alu Muhammad. Lalu kemudian dalam konteks nasab, kalau keturunan, jelas keturunan daripada Sayyidina Fatimah bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu. Baik. Wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalam ala qismaini. Ya, untuk mengikuti Nabi SAW terbagi menjadi 2. Jaliyatun wa khafiyah. Ya, mengikuti secara jaliyah, terang-terangan. Wa khafiyatun, dan juga tersembunyi. Fal jaliyatu, ya, maka mengikuti Nabi SAW dari sisi al-jaliyah, dari sisi yang jelas, kasolati, mengikuti jejak Nabi SAW dalam salatnya. Wasyami, mengikuti Nabi SAW dalam hal puasanya. Wazakati wal haji wal jihadi wa ghairi zalik. Nah, mengikuti Nabi SAW dalam hal ini. Tapi ma'a huduril qalbi, beserta dihadirkan hati. Ya. Wa anta ta'taqidal jam'a fi salatik, engkau menyatukan hati Anda di dalam salat Anda, difokuskan, dihusyukkan. Wa tadabbura fi qira'atik, beserta mentadabburi makna Al-Qur'an kalau bisa, ya, mentadabburi makna Al-Qur'an di saat membacanya. Fa iza fa'alta ta'ata, ketika Anda lakukan ketaatan ini, nah, walam tajid fiha jam'an wala tadabburan, Anda sudah melakukan taat, Anda sudah melakukan taat kepada Allah, salat, Anda sudah melakukan membaca Al-Quran, tetapi kita tidak merasakan nikmat dalam bacaan tersebut, kita tidak merasakan kehusyukan dalam salat tersebut.
kita tidak merasakan kemanisan dalam ibadah tersebut. Apa kata beliau? Fa'lam anna bika maradan batinan min kibrin aw ujubin. Katanya itu adalah, ketahuilah bahwa Anda sedang punya penyakit dalam hati, min kibrin aw ujubin, ya, baik jadi takabbur, kibir, ya, ada kesombongan dalam hati atau ada ujub dalam hati. Nah, itu yang kemudian menghalangi kita daripada manisnya ibadah tersebut. Ada penyakit hati dalam diri kita, ada kotoran dalam diri kita. Maka dalam Al-Quran disebutkan, qala Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayatiyal lazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Itu kata Allah, saya akan palingkan ayat-ayatku, ya, untuk siapa? Allazina yatakabbaruna fil ardi, bagi mereka yang takabbur di muka bumi ini. Orang yang punya takabbur dalam hatinya, maka dia tidak akan merasakan kemanisan dalam taat, dalam ibadahnya. Ya, maka sesuatu yang diawali dengan ketakabburan atau tidak pada rel Islami, pada jalan Allah, tidak pada ketaatan kepada Allah, tidak pada ketaatan kepada Rasulnya, maka tidak akan terasa puas. Pasti was-was. Ya, pasti was-was. Nah, itu pun demikian. Kita pun penyakit demikian, penyakit hatinya demikian. Coba kalau misalnya Bapak, ya, pulang-pulang dari sini, coba bawa sandal yang paling bagus di sini, bukan sandal kita misalnya. Ambil sandal yang paling bagus, terus bawa pulang. Pasti nggak tenang. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada pada rel Islami pasti akan mewaswasi pemikiran kita. Nah, begitu juga ketika hati kita, ya, ada ketakabburan di situ, ada ujub di situ, maka Allah palingkan hati kita dari hal-hal yang bisa mendapatkan kemanisan dalam ibadah tersebut. Baik, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Nah, kata beliau, fayakunu misaluka kal mahmumil ladzi yajidu fi famihi sukkara murran. Kata beliau adalah orang yang kemudian sudah mencoba untuk ibadah kepada Allah, orang yang kemudian mencoba berzikir kepada Allah, ya, salat, puasa, tapi tidak merasakan manisnya daripada ibadah tersebut. Itu sama halnya dengan seorang yang lagi demam. Orang yang lagi demam tidak akan pernah merasakan manisnya daripada madu, sukar daripada gula. Ya, gula itu tetap manis, madu itu tetap manis, tapi orang yang sakit terhalang daripada manisnya gula tersebut. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu tetap manis. Nah, ibadah itu tetap manis. Hanya saja karena kita punya penyakit, itu yang menghalangi kita daripada manisnya ibadah tersebut. Ya, berapa banyak orang yang kemudian, ya, dalam kajian misalnya dalam waktu subuh, ya, berapa banyak orang yang kemudian sholat subuhnya itu sangat di penghujung waktu sekali, ya, sudah mulai terbit matahari. Kenapa bisa demikian? Karena belum mendapatkan manisnya ibadah atau belum terbiasa dengan satu kebaikan itu. Ya, seperti itu. Fal ma'siyatu ma'adz dzulli wal iftiqari. Ini kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 5:45. Baik. Enggak apa-apa. Baik. Yang kedua, tadi yang pertama adalah al-jaliyah, ya, mengikuti Nabi SAW dari sisi bagaimana gerakan sholat, ya, bagaimana cara sholatnya, siamnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan lain-lain. Kalau khafiyah, ya, mengikuti jejak para nabi dalam sisi suluknya, ya, bagaimana para nabi dan bagaimana Nabi SAW dalam segala hal bersikap, baik jadi dalam masalah sosial, baik jadi di dalam keluarga.
Nah, di sini beliau mencontohkan tentang kisah Imra'atu Imran. Ya. Bagaimana kisah Imra'atu Imran? Yaitu istri daripada Imran. Siapa itu? Istri daripada Imran, yaitu merupakan bundanya Sayyidah Maryam. Taib, iz qalat Imra'atu Imrana, ya, ketika Imra'atu Imran atau istri daripada Imran ini berkata, ya, dia berdoa kepada Allah, Rabbi, ya, Rabbi ja'al ma fi batni muharrara. Ya, dia benar-benar ikhtiar di sini. Kata Imra'atu Imran, ya Allah, jadikanlah apa yang ada dalam kandungan saya, jadikanlah apa yang ada dalam perut saya ini muharrara, seorang laki-laki. Itu maksudnya seorang laki-laki, ya, tapi menggunakan kinayah. Jadikanlah apa yang ada dalam kandungan saya adalah muharrara, ya, seorang laki-laki. Fataqabbalaha minni, lalu terimalah dariku, innaka antas sami'ul alim. Coba, yang dilakukan oleh Imra'atu Imran, ya, yang dilakukan oleh istri daripada Imran ini adalah pertama mendoakan, ya, berdoa kepada Allah agar dianugerahkan seorang anak, ya, yang laki-laki yang bisa taat kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya Imra'atu Imran ini sudah mengabdi kepada anaknya sebelum kemudian anaknya lahir. Dia sudah mengabdi kepada anaknya. Sama dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim juga sudah mengabdi kepada anaknya sebelum anaknya lahir. Ibrahim terus mengulang-ulang doanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang solih. Diulang-ulang. Itu adalah bentuk pengabdian seorang Ibrahim kepada anaknya jauh sebelum anaknya lahir. Sama dengan Imra'atu Imran, ya, dia juga berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang solih. Tapi tidak cukup sampai di situ, ya. Imra'atu Imran ini tidak hanya sekedar berdoa, tapi tidak melakukan ikhtiar. Tidak seperti itu, ya. Imra'atu Imran ini, ya, dia berdoa tapi tetap juga melakukan ikhtiar dan melakukan usaha. Ya, tidak hanya membiarkan doa begitu saja dan tidak hanya ikhtiar begitu saja, tapi dipadukan ikhtiar dengan doa. Nah, itulah hakikat daripada tawakal sesungguhnya. Rasulullah SAW, kita perhatikan, Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu dan melindungimu daripada kejahatan manusia. Ya, ini jaminan Allah, janji Allah kepada Rasulullah. Tapi nyatanya Rasulullah dalam beberapa peperangan tetap juga menggunakan baju besi. Bahkan di perang Uhud Rasulullah menggunakan baju besi dua lapis bahkan. Baik, apakah Rasulullah orangnya tidak tawakal? Rasulullah sangat tawakal dan Rasulullah paling tawakal di antara makhluk Allah. Tapi meskipun demikian, ya, bahwa tawakal yang ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menjadikan perlindungan pada dirinya dengan baju besinya dua lapis, itu bukan bertentangan bahwa Rasulullah bukan tawakal. Tawakal itu ada pada urusan hati. Dia serahkan kepada Allah Ta'ala urusan hatinya, ya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Tapi di samping itu juga menghadirkan ikhtiar, mendatangkan ikhtiar sebagai sebab, ya, seperti itu. Nah, Rasulullah memadukan dua-duanya, menyatukan ikhtiar diiringi dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, tadi juga demikian Imra'atu Imran. Imra'atu Imran berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang soleh, ya. Tapi di sisi lain Imra'atu Imran juga melakukan ikhtiar, dipilih guru yang soleh. Fatakaffalaha Zakaria. Siapa yang mendidiknya? Tidak ada pada saat itu Nabi yang mulia dan Nabi yang paling soleh, guru yang paling taat, kecuali Nabi Zakaria.
Lalu anak ini dididik oleh Nabi Zakaria. Nah, sudah didoakan oleh Sayyidah Maryam, bukan Sayyidah Maryam, sudah didoakan oleh Imra'atu Imran, lalu kemudian dididik oleh Nabi Zakaria, maka apa yang diberikan Allah? Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah benar-benar menerima. Ya, karena doa dan ikhtiar itu sepadan, saling beriringan. Ya, ada orang, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Nah, tapi disekolahkannya di sekolah bukan yang mengantar kepada kesolihan. Berikan aku anak ini yang taat kepada orang tua, ya, yang bisa memahami keinginan daripada orang tuanya, mematuhi orang tuanya. Tapi anaknya tidak diiringkan untuk bisa dididik dengan membantu menuju jalan ke sana. Berarti doanya tidak seiringan dengan ikhtiarnya. Doanya tidak seiringan dengan usahanya. Jadi harus seiringan. Baik. Nah, begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, jauh sebelum anaknya lahir, dia sudah mengabdikan diri kepada anaknya. Ya, maka Sayyidina Umar, pernah terjadi pada masa Sayyidina Umar, ada seorang yang mengadu kepada Sayyidina Umar. Hai Umar, saya ingin mengadukan sesuatu kepada Anda tentang anak saya yang durhaka. Dia tidak peduli terhadap ucapan saya. Dia tidak mempedulikan apa yang saya katakan. Maka tolong tangani masalah ini dulu. Lalu kemudian dipanggil anak tersebut. Ditanya Sayyidina Umar. Ditanya oleh Sayyidina Umar, apakah Anda durhaka kepada orang tua Anda? Kenapa Anda tidak mendengarkan daripada nasihat daripada orang tua Anda? Kenapa Anda tidak mendengarkan daripada titah orang tua Anda? Kemudian anak ini mengatakan, apakah ada kewajiban seorang orang tua kepada anaknya? Ada, kata Sayyidina Umar. Di antaranya adalah memberikan pendidikan dan mengajarkan pendidikan agama terhadap anaknya. Lalu kemudian dijawab oleh anak tersebut, ya Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, tidak ada satupun di antara kewajiban, karena Sayyidina Umar merincikan ada 3 hal yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Tidak ada satupun dari 3 hal yang Anda sebutkan ini yang orang tua saya penuhi terhadap diri saya. Maka saat itu Sayyidina Umar murka dan marah, mengatakan bahwa yang durhaka itu bukanlah anaknya, tetapi yang durhaka itu adalah orang tuanya. Nah, orang tua bisa juga durhaka terhadap anak. Nah, baik, itulah yang dikisahkan di sini tentang kisah Imra'atu Imran, bagaimana dia memadukan ikhtiar dan memadukan doa dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sampai 45. Baik. Lanjut, masih lanjut? Baik. Baik. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mutaba'at, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan pernah merugi. Ya. Maka orang yang mengikuti jejak para nabi, siapapun itu nabinya, ya, mengikuti jejaknya, wahadjuhum, ya, mengikuti petunjuk daripada mereka, pasti semuanya sukses. Pasti semuanya. Ya, ketika Utsman bin Affan, ya, ketika Sayyidina Utsman bin Affan Zunnurain yang menikahi 2 putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menikahi 2 daripada putri Rasulullah. Beliau mengorbankan, ya, asetnya dia korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, sampai sekarang masih ada sumur yang dikorbankan oleh yang diinfakkan oleh Sayyidina Utsman, sampai sekarang masih bermanfaat. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengikuti jejak Nabi dan mengikuti anjuran daripada Nabi, sehingga sampai kemudian Abdurrahman bin Auf ini menjadi sahabat yang kemudian dia tinggalkan seluruh hartanya ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi setelah itu Allah berikan dia kemudahan lagi, ya, sampai katanya disebutkan 70 atau 700 unta
sampai disebutkan 70 daripada 700 unta semuanya berisi dagangan, itu semuanya ia infakkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu karena hati mereka tidak tergantung pada duniawi. Nah, itu mengikuti jejak daripada Rasulullah SAW. Taib, terus Talha, ya, orang-orang yang mengikuti Nabi, ya, tidak akan pernah sia-sia. Talha bagaimana? Ketika Rasulullah SAW di perang Uhud yang kita ceritakan tadi, Rasulullah, sama-sama kita ketahui, dalam perang Uhud itu adalah Rasulullah bisa dikatakan kalah, dan umat muslimin kalah pada saat itu. Sampai ada isu mengatakan bahwa Rasulullah itu telah meninggal, Rasulullah itu sudah wafat. Setelah itu, maka para kaum muslimin itu jadi lemah hatinya. Pemimpin kita sudah wafat, pemimpin kita sudah meninggal, pemimpin kita sudah tiada. Jadi lemah hati para umat muslimin, lemah hatinya. Maka di saat seperti itu, di saat lemah daripada hati umat muslimin, maka Rasulullah mencoba naik ke satu batu besar, ya, ingin memperlihatkan dirinya. Rasulullah ingin menampakkan wajahnya kepada umat muslimin bahwa Rasulullah masih hidup, ingin menampakkan dirinya bahwa Rasulullah masih kuat. Nah, ketika Rasulullah hendak naik pada batu besar dan ingin menampakkan dirinya kepada para sahabat, Rasulullah tidak mampu karena lemah, karena sudah kalah, kondisi fisiknya sudah lemah, tidak mampu. Tetapi di saat itu, ya, di saat posisi seperti itu, Talha ini paham apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Dia paham. Yang ia lakukan adalah ingin berkhidmat kepada Nabi. Lalu kemudian Talha ini menjongkok dan menjadikan dirinya sebagai tangga untuk Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah naik ke atas pundak Talha dan kemudian naik ke batu tersebut, lalu menghadirkan, memperlihatkan dirinya kepada umat muslimin. Taib. Yang menjadi maksud saya di sini adalah mutaba'ah atau hubbu Talha, yaitu cinta dan pemahaman Talha terhadap keinginan Rasulullah. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Talha wajibat lahul jannah. Wajibat lahul jannah. Talha itu dengan pengabdiannya, dengan mutaba'ahnya, maka wajib bagi dia surga. Wajib bagi dia surga. Maka para sahabat, mereka yatanafasun, ya, mereka berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Mereka berlomba-lomba untuk khidmat kepada Rasulullah. Coba kalau kita lihat kisah yang terjadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah daripada Makkah menuju Madinah. Ya, itu bagaimana mutaba'ahnya Abu Bakar, bagaimana cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar berjalan, lalu kemudian pada Bukit Sur, ya, ada sebuah gua di Bukit Sur. Lalu kemudian Rasulullah istirahat di dalam gua tersebut. Ketika Rasulullah istirahat dalam gua tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar sudah mencoba menutupi segala lubang-lubang yang ada dalam gua itu. Ya, dikhawatirkan ada binatang yang kemudian mengganggu mereka dalam gua tersebut. Ditutupi oleh Abu Bakar satu persatu. Setelah ditutupi oleh Abu Bakar, tinggal satu lagi yang tidak tertutupi. Tapi Rasulullah sudah terlanjur tidur, ya, di pangkuan daripada Abu Bakar. Mereka gantian tidurnya. Nah, di saat itu, di saat Rasulullah sudah berada pada pangkuan Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar saat itu melihat ada ular yang mau muncul daripada satu lubang. Memuncul. Ketika mau muncul ular tersebut, maka Abu Bakar dengan sigap, ya, menutupi lubang tersebut, ya, dengan kakinya, ditutupi. Setelah ditutupi, maka kemudian ular ini menggigit daripada Abu Bakar. Digigit kakinya Abu Bakar. Sampai Abu Bakar menjerit. Sampai Abu Bakar tidak tahan, sampai Abu Bakar menangis. Ya, sampai tidak kuat. Sampai kemudian pada saat itu Rasulullah mulai terbangun. Setelah terbangun,
"Hai Abu Bakar, apakah Anda tidak kuat dengan perjalanan ini? Apakah Anda menyesal dengan rihlahnya kita ini? Apakah Anda tidak kuat meninggalkan anak dan istri Anda? Ataukah Anda tidak kuat meninggalkan negeri Makkah?" Itu pertanyaan Rasulullah kepada Abu Bakar. Kemudian dijawab oleh Abu Bakar, "Bukan itu ya Rasulullah. Bukan karena saya tidak kuat meninggalkan anak istri. Bukan saya tidak kuat meninggalkan harta dan juga meninggalkan kampung. Tidak, bukan karena itu. Tetapi ya, ini tidak kuat Abu Bakar." Akhirnya Abu Bakar menceritakan, "Tetapi di saat Anda tertidur, ya, saya khawatir Anda terbangun, ada ular yang hendak keluar daripada lubang tersebut, maka saya tutupi dengan kaki saya. Ternyata ular itu menggigit saya. Ya, ular itu menggigit saya sampai saya tidak kuat dengan bisa yang ada pada ular tersebut." Lalu kemudian Rasulullah berbicara dengan ular tersebut. Berbicara, para nabi paham. Ya, tidak heran para nabi itu paham logatnya atau bahasanya hewan binatang, pasti paham. Rasulullah berbicara dengan ular tersebut. "Kenapa Anda menggigit sahabatku? Kenapa Anda mengganggu sahabatku Abu Bakar?" kata Rasulullah. Kemudian ular ini mengatakan apa? "Ya Rasulullah, ya, semenjak saya diciptakan," katanya. "Semenjak saya diciptakan dan saya mendengar daripada firman Allah Ta'ala, dan saya mendengar daripada ucapan Allah Ta'ala bahwa akan ada sosok manusia mulia, ya, barang siapa yang nantinya bisa melihat wajahnya dan bisa mencintai dan mengikutinya, maka ia akan masuk surga." Maka ketika ular ini dahulu mendengarkan ucapan itu, maka dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, anugerahkanlah saya untuk bisa mencintai Rasulullah, untuk bisa mencintai sosok manusia itu, untuk bisa melihat wajah manusia mulia itu." Itu kata ular tersebut. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada ular itu, "Anda tunggu di Bukit Sur. Tunggulah di Bukit Sur. Maka ketika Anda tunggu di sana, akan ada masanya nanti sosok manusia mulia itu berada dan bertemu dengan Anda," kata Allah Ta'ala kepada ular tersebut. Nah, ternyata ular itu, ya, ular itu sudah beribu tahun menunggu di dalam Bukit Sur. Beribu tahun menunggu kedatangan Nabi. Sampai ular itu mengatakan, "Saya sudah beribu tahun menunggu kedatangan Anda dan ingin melihat Anda, ingin melihat sosok wajah mulia daripada diri Anda, tetapi Abu Bakar tadi itu dia mencegah saya untuk bisa melihat wajah Anda. Karena dia mencegah saya melihat wajah Anda, maka saya menggigit kakinya agar dia bisa melepaskan daripada tutup daripada lubang tersebut." Nah, itu kata ular tersebut. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengambil kaki daripada Abu Bakar, lalu kemudian didoakan sampai sembuh. Bayangkan, ular itu mutaba'ah, cintanya, hubnya kepada Rasulullah menjadikan dia mendapatkan kemuliaan seperti itu. Apalagi kalau kita manusia, ya, kita yang manusia menghadirkan hati kita kepada Rasulullah, menghadirkan cinta kita kepada Rasulullah, ya, maka kita akan seperti ayat yang kita sebutkan tadi di awal, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dibersamakan bersama orang-orang yang diberikan nikmat daripada para nabi dan para syuhada, para siddiqin dan juga para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik daripada teman. Enggak ada lagi yang sebaik-baik daripada itu. Nah, barakallahu fikum jami'an. Saya rasa cukup ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Kalau tidak ada berarti kita tutup. Nah, barakallahu fikum jami'an. Sedikit pertanyaan Ustaz, mengenai ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu hubungannya dengan iman ya Ustaz. Bagaimana kalau saat iman kita turun Ustaz? Gimana cara menjaganya lagi Ustaz? Bagaimana saat iman kita turun? Baik. Allah Ta'ala tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Allah Ta'ala memberikan banyak jenis amal ibadah. Ya, Allah Ta'ala memberikan banyak jenis amal ibadah. Ketika Anda turun semangat ibadahnya dalam satu hal, maka ada sisi amal ibadah yang lain.
ada sisi amal ibadah. Maka itu hikmah banyaknya amal ibadah itu hikmahnya. Ya, biar jalan menempuh kebaikan itu, biar jalan menempuh surganya Allah Ta'ala itu tidak hanya terfokus pada satu. Ya, maka banyak jenisnya. Ya, kita lagi malas nih baca Al-Quran. Ya, masih ada lagi yang lain. Ya, apa? Dengan berzikir misalnya. Kita malas berzikir, masih ada yang lain. Ya, puasa. Kalau malas ngomong ya puasa. Ya, coba puasa dulu. Kalau malas lagi puasa, ada lagi yang lain. Bir walidain, berbaik kepada orang tua. Kalau malas lagi, ya, ayo silaturahim. Ya, banyak jenis amal ibadah sehingga disebutkan oleh para ulama tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Jadi banyaknya amal ibadah itu adalah menjadi solusi, ya, biar sampai menjadi orang terbaik itu tidak hanya ada satu jalan. Menjadi umat terbaik itu banyak jalannya. Ya, sama dengan hal dengan orang-orang yang kemudian orang yang hafal Quran adalah umat terbaik. Orang yang melakukan nahi mungkar adalah umat terbaik. Orang yang melakukan ini adalah umat terbaik. Sebenarnya umat terbaik itu yang mana sih? Yang ini juga ini juga umat terbaik, yang ini juga umat terbaik, yang ini juga umat terbaik. Nah, itu cara Allah, itulah rahmat Allah, itulah kasih sayang Allah. Untuk menggapai umat terbaik itu tidak hanya satu jalan. Kadang ada yang mampu melewati jalan Al-Quran, yaitu hafal Quran. Tapi ada yang tidak mampu lewat jalur itu. Mampunya lewat azan, ya azan. Mampunya lewat nahi mungkar, ya lewat nahi mungkar. Itu mampunya lewat ini. Nah, jadi ada warna-warni daripada jenis ibadah itu agar tidak terhenti untuk bisa melakukan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Nah. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Karena waktu sudah siang, kita cukupkan saja. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para bapak sudah dipersiapkan sarapan paginya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.